5 hari sebelum Rasulullah SAW wafat, demam menyerang seluruh tubuh beliau hingga sakitnya semakin parah dan membuat beliau pingsan. Setelah sadar, beliau minta diguyur dengan 7 gayung air dari sumber yang berbeda-beda. Keadaan beliau mulai membaik. Beliau masuk ke dalam masjid dengan kepala diikat sorban berwarna hitam. Beliau duduk di atas mimbar. Beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya, dan di akhir khutbah beliau bersabda, "Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah." Lalu Rasulullah SAW menawarkan dirinya untuk dikisas. Beliau bersabda, "Siapa yang pernah aku pukul punggungnya, maka inilah punggungku, pukullah. Dan siapa yang pernah aku hina harga dirinya, maka inilah diriku, hinalah." Kemudian beliau melaksanakan sholat zuhur. Setelah itu beliau menceritakan bahwa ada hamba Allah yang diminta memilih antara kemewahan dunia yang disukainya atau dia memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hamba tersebut memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar itu Abu Bakar menangis. Para sahabat pun heran apa yang membuat Abu Bakar menangis. Rupanya Abu Bakar sangat memahami bahwa Rasulullah SAW sedang menceritakan diri beliau sendiri. Ya, itulah tanda Rasulullah SAW akan wafat. 4 hari menjelang wafat, tepatnya di hari Kamis, sakit Rasulullah SAW sangat parah. Namun beliau masih sempat mengimami para sahabatnya melaksanakan semua sholatnya di hari itu. Beliau di sholat maghrib membaca surat Al-Mursalat. Pada waktu Isya, sakit beliau bertambah parah hingga tidak bisa ke masjid. Beliau bertanya, "Apakah orang-orang sudah sholat?" Aisyah menjawab, "Belum, mereka menunggumu." Lalu Nabi SAW meminta air di bejana untuk mandi. Selesai mandi beliau bangkit, namun setelah itu beliau pingsan. Tak lama kemudian beliau sadar. Beliau bertanya kembali apakah orang-orang sudah sholat, dan terjadilah 2 atau 3 kali seperti yang terjadi sebelumnya, yakni beliau mandi kemudian pingsan ketika hendak bangkit. Ketika sadar beliau memerintahkan Abu Bakar menjadi imam. Pada hari Sabtu atau Ahad, Nabi SAW merasakan rasa sakitnya mulai berkurang. Dengan dipapah 2 orang, beliau berusaha keluar menunaikan salat zuhur yang sedang diimami Abu Bakar. Tatkala Abu Bakar melihat Nabi, ia bergerak mundur. Maka Nabi memberi isyarat dengan kepalanya agar Abu Bakar tetap di tempat. Lalu Nabi SAW sholat di samping kiri Abu Bakar. Hari Ahad, sehari sebelum wafat, Nabi SAW memerdekakan budak-budaknya, bersedekah dengan 6 atau 7 dinar yang dimilikinya, dan memberikan senjata-senjatanya kepada kaum muslimin. Di malam harinya Aisyah membawa lampunya kepada seorang tetangga perempuan dan berkata, "Berikanlah kepada kami sedikit dari minyak yang kamu miliki untuk lampu kami ini." Bahkan baju besi Nabi SAW pada saat itu masih digadaikan kepada orang Yahudi seharga 30 sok gandum. Hari Senin itu, saat Abu Bakar mengimami sholat subuh, tiba-tiba Rasulullah SAW mengagetkan para sahabat. Beliau membuka tirai kamar Aisyah saat mereka sedang berada pada barisan sholat. Rasulullah SAW tersenyum tertawa. Maka Abu Bakar mundur ke belakang untuk mencapai shaf karena mengira Rasulullah SAW ingin keluar menunaikan sholat. Hampir saja kaum muslimin tergoda hingga membatalkan sholat saking bahagianya Rasulullah SAW muncul. Kemudian beliau memberi isyarat dengan telunjuknya kepada mereka agar mereka menyempurnakan sholat. Setelah itu beliau masuk ke dalam kamar dan menurunkan tirainya. Kemudian Rasulullah SAW tidak mendapati lagi waktu sholat berikutnya. Ketika beranjak waktu duha, Nabi SAW memanggil Fatimah, kemudian membisikkan sesuatu kepadanya. Nabi juga memanggil Al-Hasan wal Husain, kemudian mencium keduanya dan berwasiat kepada mereka untuk selalu berbuat baik. Selanjutnya beliau memanggil istri-istrinya, kemudian menasihati mereka dan mengingatkan mereka. Lalu beliau menutupkan pakaiannya ke wajahnya, kemudian membukanya kembali. Dan wasiat terakhir yang beliau sampaikan adalah, jagalah solat, dan jagalah budak-budak kalian. Beliau mengulang-ulangnya hingga beberapa kali. Di detik-detik menjelang wafat, Aisyah menyandarkan tubuh Rasulullah SAW kepadanya. Aisyah melunakkan siwak yang akan digunakan Nabi SAW bersiwak. Lalu Nabi memasukkan tangannya ke bejana berisi air dan mengusapkan ke wajahnya yang mulia. Selesai bersiwak, Rasulullah SAW mengangkat tangan atau jarinya dan menatap pandangannya ke atap. Aisyah mendengar beliau berkata, "Ya Allah, bersama dengan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat, yaitu para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Ya Allah, ampuni dan kasihanilah aku. Pertemukan aku dengan ar-rafiqul a'la, yakni para nabi yang berada di tempat yang paling tinggi." Beliau mengucapkan kalimat terakhir ini 3 kali. Kemudian tangan beliau miring, lalu beliau wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Beliau wafat di saat terik panasnya waktu duha, hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriah, dalam usia 63 tahun lebih 4 hari. Anas radhiyallahu an berkata, "Aku tidak mendapatkan hari yang lebih indah dan bercahaya dibandingkan hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Madinah, dan aku tidak menemukan hari yang lebih buruk dan gelap dibandingkan hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat." Darul Haq, berilmu sebelum berucap dan berbuat.